Malah, oke, hari ini jam ini sudah 23 orang ya. Ada Denny, Ari Septian, kemudian ada Muhammad Saifullah, Bintang, Muhammad, ada Siti Musliha, Jana, terus Natasha, Nahas, Arham, Muhammad Rafi, Ali Nur Ardi, Rifki. Oke, saya coba panggil nama yang saya kenal ini. Kadang ada nama, ada gambar, tertarik dari saya namanya juga seperti nama anak saya, Zara. Azara Nabila, open mic dulu, bentar. Hadir Bapak. Iya, saya mau tanya. Ini kuliahnya tanya-tanya aja ini. Sudah perintah yang saya perintahkan sudah ditaati belum? Saya tak share screen ya kayaknya ya. Atau yang itu di grup itu kan saya suruh apa? Masih ingat nggak? Pak, saya suruh apa? Sudah nonton Bapak tapi belum di-download. Oh, ayo download. Nanti kita coba bareng-bareng. Ya Bapak. Wes, sebentar, download dulu. Kenceng nggak internetnya? Kalau nggak kenceng, download dulu. Kecil kok, nggak gede, nggak gede. Saya tanya Sinta Nur Hidayah. Sinta, Hadir Bapak. ya sudah nonton videonya yang Project Libre, Sudah Bapak. sudah download. Sudah tapi belum diinstal Bapak. Penyimpanannya lagi full. Yang ini sedang install tapi belum di sedang download tapi belum diinstal. Siapa ini ya? Yang laki-laki nih, Muhammad Rafi. Oh, bener-bener lanang-lanang ini. Muhammad Rafi, halo open mic. Oh, jangan tidur. Muhammad Rafi, halo. Waduh, headset ini kan dipasang nih makanya nggak dengar ini. Saya panggil Khalid Roynaldi, open mic. Oh, laki-laki bener kabeh ini angel terus aneh ini. Rek. Halo. Oke, nggak dengar juga. Mana dua orang ini? Yusuf Gian Adi Pratama. Open mic. Nah, Sudah nonton Pak, tapi belum download. ayo download sekarang. Kita coba Ya Pak. sekarang. Taqiyuddin. Taqiyuddin. Halo open mic. Oh ya kan ini laki-laki gitu tidur. Rifki Azhar. Ayo. Nah, open mic. Lagi download, Pak. Lagi download. Udah nonton nggak? Masa nggak nonton itu nanti. Nah, kita coba. Nonton, Pak, tadi pagi. Aman. Ya wis, coba download. Nggak gede kok. Ayo sambil jalan sambil download. Install. Download tuh nggak diinstal tadi. Ali Nur Ardi. Nah, Hadir Bapak. sudah download, sudah install. Ini lagi install Pak. Arek-arek bener-bener kabeh ini ki. Adib Zaki Maulidi. Ya, tak absen ini satu-satu ini. Hadir, Pak. Sudah install, sudah download, sudah nonton. Ini lagi install, Pak. Lagi. Sudah nonton. Ayo, Pak. Nanda Bintang Gustin. Nah, Hadir Pak. sudah download, sudah install, sudah nonton, yang mana? Installnya belum Pak. Lagi Ayo, bersihin laptop Pak. Belum ayo, cukup. download, install. Yang penting Iya itu. Pak. Ayo, siapa ini? Muhammad Lukmanul Hakim. Hadir Pak, masih install Pak. Install, ayo, coba. Udah nonton belum? Nanti kok belum nonton juga. Waduh. Tapi gak apa-apa, sambil dicoba, sambil nonton. Kuat nggak ya nanti bandwidthnya kamu itu. Denny Ari Septian ini di atas sendiri nih. Denny Ari Septian. Ya, sudah nonton, sudah install, Hadir, Pak. sudah nonton, Ya, sudah, hah? lagi Masih download, proses. Pak. Sudah nonton. Oh ya, Muhammad Lagi Saifullah. download. Kau ono sing anu iki, karare kan manut iki. Ya, Akhir Muhammad, Pak, sudah nonton, sudah install, sudah nyoba. sudah buat Pak. Hah? Sudah bisa? Bisa Pak. Oke.
Tapi laptop saya nggak bisa dicas, Pak. Habis Waduh, hujan soalnya. terus sekarang nggak bisa demo ya? Nggak bisa, Pak. Nggak Soalnya bisa. habis hujanan, Pak. Tapi sudah nyoba. Udah. Kan nggak sulit kan? Di video ini ada tutorialnya itu dari kampus lain. Udah ya, harus bisa lah, ngerti ya. Oke, Project Libre. Oke, ya sudah. Aduh, di mana Ki yang sedang install sama ini nggak? Dimas, Dimas, Atta, Ya, sudah Pak. install? Sudah install, Pak. Sudah download, sudah install. Sudah install, sudah nyoba? Belum? Eh, sebagian, Pak. Bagian awal. Oh, nah, tapi sudah install ya? Sudah Ya, tampil nggak di laptopmu? saya belum join dari laptop, Pak. Saya baru join dari HP sebentar ya. Oh, ayo nanti demo masalahnya. Saya suruh demo. Ini Muhammad Abian. Ini seperti cucu ponakan nih. Cucu ponakan namanya Abian nih. Abian. Sudah download Pak, belum Masih install. proses. Masih Iya. proses. Iya. Ada tapi laptop nggak iso. Siapa lagi nih? Ayo kita tunggu yang sudah install. Saya panggil lagi nih. Yang tadi nggak denger ini. Muhammad Rafi. Halo. Muhammad Rafi mana? Kan ya. Manjer tot tinggal tidur. Tinggal masak mie paling ya. Hadir, Pak, Oh, oh, hadir. hadir. Sudah install. Ini pakai laptop apa enggak? Pakai laptop, Pak. Sudah install. Belum install, Pak. Download sekarang. Ya, Nah, kenceng nggak internetmu? Kalau kenceng kamu yang demo nanti ini. agak lemot, Pak, di sini. Waduh, ya gak iso berarti. Si Khalid, ya, ya Khalid mana? Hadir Bapak. Ah, Khalid ya apa? Sudah install? Kuat nggak internetnya? Belum Bapak. Internetmu nggak kuat? Barangkali punya internet kenceng atau lagi di kampus, nggak Belum kuat. Bapak, belum install. Kalau nggak kalau kuat bandwidthnya kan open video terus kita nyoba gitu ya. Soalnya harus kuat ini. Muhammad Salman Al Farisi Hadir Pak. bisa, udah. Baru baru mau install Pak. Baru bisa selesai sampai mana prosesnya? Dikit lagi selesai Pak. Ini lagi ya, saya tunggu ada yang bandwidthmu cukup ya, kira-kira ya. Kurang Pak. Aduh, ya apa sih parkir parkir miskin bandwidth, parkir bandwidth semua ini. Ya begitulah. Tapi coba aja kuat-kuat kok masih kuat. Komputernya kenceng masih bisa demo nanti. Bintang Akbar, Bintang Syah Riza Akbar. Nah, halo, mana Bintang? Tidur. Udah install selesai installnya? Belum. Belum. Jadi bareng-bareng ya kita belajarnya bareng-bareng. Nah, saya sudah menduga nggak bisa ini gitu ya. Siapa yang sudah duluan? Nifa sudah selesai? Hanifa Utami. Oh, nggak ada tuh suaranya. Sekarang ini aja. Zara sudah bisa nggak? Ayo kita demo jalan kan. Zara, Nabila. Belum, Bapak masih install. Belum proses ya. Yang Iya, sudah belum. proses yang mana ini? Ya demo, jangan dilihat kita belajar bareng-bareng aja lah. Hari ini memang nggak saya kasih teori macam-macam, belajar program. Caranya gitu. Caranya cari informasi, kemudian kembangkan kan dulu saya ngomong, ayo cari. Nah, untung kan itu kan gratis itu apa open source. Ali Nur Ardi sudah selesai misalnya. Enggak bunyi ini. Ayo siapa yang sudah Belum, selesai? Pak. Bentar lagi, Pak. Dan lagi, ayo. Nanti demo ya. Nanti kita coba sama-sama aplikasinya gitu loh. Ya kita tunggu 1-2 menit paling ya. Mungkin gak gede kok perasaan. Enggak gede. Nastasia, Safira, atau Takiyudin. Nah, ini Takiyudin kayaknya sudah selesai install ini. Takiyudin, halo. Gak ada suara nih. Takiyudin. Nah, Libre itu Project Libre.
Gak gede kok. Kalau yang kelas apa itu saya suruh nanti download Camunda, Camunda itu saya. Camunda itu 1 GB. Itu berat sekali itu. Tapi nanti di mata kuliah lain, bukan mata kuliah ini, di mata kuliah ITG nanti ya, IT Governance ya. Nanti saya suruh install juga Camunda. Oke, kita tutup mana ini? Oke. Hmm, Zara Nabila sudah terinstall belum? Ayo, pokoknya kudu kita coba bareng-bareng rame-rame. Saya tak share screen-nya tak matikan, nanti Anda yang share screen-nya. Stop share screen. Oke. Ah, ini kayaknya pakai Java itu, kayaknya loh ya. Kalau dilihat, saya juga belum explore sampai fitur-fitur yang canggih. Di situ banyak sekali, ada grafik, ada macam-macam ya. Kita coba dulu yang sederhana, barangkali ada nanti ada yang bikin tutorialnya. Nah, tutorial dalam bentuk tulisan dan ini ya ini ke depannya nanti kita bareng-bareng aja bikin coba tutorialnya. Ya, siapa ini yang sudah yang masuk BNPT miskin? Coba Yusuf, misalnya sudah selesai belum? Yusuf, Belum, Pak. belum. Aduh, Pak iso jalan nih. Nanda Bintang Agustin, sudah, misalnya sudah belum? Belum, Pak. Ini masih proses, Pak. Aduh, Bentar. sing suwi ini. Sopo yang sudah? Ayo coba open mic ya. Yang sudah Pak, saya sudah install proses, sudah loading. Nah, tampilannya. Nah, nanti bareng-bareng loh. Saya sudah install, Pak. Siapa? Oh, Dimas. Ya, Dimas. Saya coba share screen, Dimas. Saya izinkan untuk share screen. Coba kamu tekan share screen. Tidak? Coba kamu share screen. Ayo kita coba bareng-bareng ya, sama-sama belajar. Masih disabled, Pak. Masih, oh ya, saya share settingnya mana ini ya? Majus. Oh, sebelah mana? Share screen bisa untuk semuanya. Ini mana nih? Ya apa sih? Nggak bisa sih. Oh, stool. Oh, ini all partisipan. Coba sudah bisa nggak? Coba sudah. Nah, ya dah karena saya. Nah, oke. Aplikasinya. Wah, wajah saya yang tampil ini. Nah, iya. Nah, itu loh, sudah coba tadi. Demo atau dari mana itu? Mulai kosong dulu, Dari mulai pertama. tutorial. Tutorial. Oke. Dari awal, dari kosong, Pak. Iya, dari kosong. Nah, dari kosong, new, diketik nama projectnya. Misalkan bikin software tentang manajemen sampah. Jadi bikin aplikasi sistem manajemen sampah di perkotaan. Kira-kira gitu ya. Dengan timnya nggak banyak-banyak, 5 saja. Ya, 5. Namanya ABCD. Ahmad, kamu singkatan A. B Budi, C Cica, D Dedi, Eko. Misalkan gitu ya. Ayo coba manajernya oke 5 orang. Oke, 5 orang aja. Nah, sekarang dari 5 orang kira-kira nih, ini kan materinya masuk sebetulnya di RPL ya. RPL itu juga penting pakai ini RPL itu. Di RPL itu atau buka kamu ChatGPT-mu buka nggak boleh, boleh aja kamu buka ya. Buka ChatGPT-mu ngomong minta minta 5 orang ini dijadikan apa dalam sebuah project. Saya mau membuat project ya gitu ya, kalimatnya mungkin gitu ya.
di kita bantu pakai pakai WA, pakai ChatGPT. Saya mau membuat ya project, ya, oke, 5 orang yang kemudian dijadikan sebagai apa saja gitu ya. Jadi aktor apa saja lima lima orang ini dalam dalam sebuah proyek sistem manajemen sistem informasi manajemen sampah di perkotaan gitu ya. Hmm. Jadi nanya aja, idenya kan nanya. Jadi kamu kalau tahu ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu ya. Jadi 5 yang jadi project manager siapa, yang jadi programmer siapa, nanti kan muncul di situ. Muncul nggak? Sudah dieksekusi aja kalau sudah. Coba. Ya, lemot, Pak. Lemot ya. Karena jalan sama, nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting bisa demo nih. Oke. Nah, project manager, UI UX, big end developer, database administrator, QA tester. Waduh, keren ya dah. Keren kan? Nah, Ya, Pak. sekarang dari 5 itu kamu tulis di situ nama-namanya nanti ya. Nah, itu dikosongkan. Sekarang tahapan pokoknya apa dulu dari sebuah project itu kamu apa? Mulai dari desain, mulai dari apa? Pakai pakai metode waterfall aja atau apa ya? Coba kamu kamu tanya ke ChatGPT lagi, nggak apa-apa. Tanya ChatGPT lagi tahapannya dalam waterfall dalam penyusunan itu apa saja. Nah, karena kalau pakai ChatGPT semua untuk ditampilkan di Project Libre bisa nanti triknya saya kasih ya, triknya untuk dia buat simulasi. Ya, untuk simulasi itu bisa. Jadi saya nulis saya membaca buku tentang pemanfaatan ChatGPT atau AI, ChatGPT waktu itu bukunya lupa saya nanti bukunya ada. Itu gimana caranya agar bekerjasama antara aplikasi aplikasi dengan ini ya seperti ini menentukan siapa aktornya apa terus tahap-tahapannya dalam bentuk apa waterfall aja pakai metode waterfall metode di RPL itu ada tahu ngerti ya waterfall itu ada atau SDLC pakai mode SDLC ngerti ChatGPT SDLC atau waterfall berikan saya Beruntun atau ya. ya Ya, berikan bukan contoh berikan tahapan dalam SDLC untuk proyek ini ya misalkan ya menurut SDLC atau metode waterfall bisa nggak kalimatnya saya ini. Metode agak lemot waterfall nih, Pak. Saya izin oh ganti iya WiFi ya, Pak. ya ya nggak apa-apa santai aja saya nah yang lainnya ngikuti juga ya ikuti juga nih lemot ya maklum lah memang makanya ini bandwidthnya kuat enggak gitu ya. Kalau bandwidthnya enggak kuat, oh lemot ya video sama apa. Kalau bandwidthnya cukup, oh enak. Makanya saya sih kuat sebenarnya, cuman harus kita sama-sama belajar. Yuk, caranya belajar gimana? Lu network bandwidth. Aduh, kasihan nih kita ini Indonesia memang kakak luar negeri ya. Waduh, kenceng-kenceng kadang-kadang saya bayangkan so kenceng gitu Indonesia. Masih kita ini masih tertinggal ya. Kalau programnya Ganjar Pranowo untuk mencerdaskan bangsa, internet mau digratisin dan dipercepat. Nyataan kan enggak. Nah, itu ada tahapan itu. Oke, nah tahapan itu masukkan ke Project Libre. Sesuai contoh. Makanya contoh itu kamu screenshot atau kamu boleh name. Oke, software maintenance.
ya nama proyeknya itu ya. Jadi manajemen, analisis, apalagi. Nah, nanti di dalamnya itu bisa bisa macam-macam. Ya, oke. Nah, oke. Masih situ tahapannya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba main manajemen waktu ya. Kira-kira nanti kan totalnya itu kan bisa ditotal nanti ya. Kan di petunjuknya nanti itu otomatis berubah nanti. Nah, itu kan ada itu untuk totalnya itu nanti muncul. Nah, berapa hari nggak muncul? Mestinya muncul mulai mulai sekarang kan waktunya itu mestinya total ya. Apa caranya buat total? Nah, 3 ya total kan dia muncul kan. Kalau dia bisa otomatis gitu ya, bisa otomatis karena waktunya disetting dia nanti muncul karena harinya sama masalahnya. Jadi kalau harinya nggak sama jadi bisa. Nah, sekarang kita gini. Kalau dalam membuat aplikasi, analisis analisis kebutuhan kira-kira ini kamu nih, analisis kebutuhan itu kan melalui software requirement nanti tahapan-tahapan sub tahapannya kamu tanya nanti ke ChatGPT kira-kira butuh berapa hari atau kita perkirakan dulu total kita kita mengerjakan misalkan 1 bulan atau berapa ini kira-kira nih atau boleh tanya, kira-kira untuk fitur untuk mengerjakan ini butuh berapa hari? Tanya aja ke ChatGPT nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan simulasi. Tapi sebenarnya hasil pemikiran kita sendiri ya, hasil kita sendiri berapa lama gitu ya. Ya dikasih, pinter kamu. Nah 1 minggu sampai berapa itu? 2 minggu. Oke, nggak apa-apa. Ikuti aja, ikuti aja. Ya. 3 minggu. Wah, itu kan hari. Diganti week iso itu. Atau diganti day ya, tetap day. Nah, nah, gitu. Canggih-canggih ada sudah pinter sekali ini dah kamu. Hmm, oke. Ya, nah, gitu gini. Nah, totalnya sudah muncul nggak di situ? Total berapa itu? Ah, tanggalnya disetting dulu. Tanggalnya apa caranya nyeting? Tanggalnya dimulai tanggal 4. Berarti tanggal berikutnya tanggal berapa itu ada tekniknya. Nah, digeser gitu ya. Nah, itu dia akan menempuh waterfall sesuai apa tidak harus gini, berarti tidak harus apa namanya sequence. Sequence itu artinya dalam dalam pembuatan itu ada kemungkinan tidak sequence. Sequence artinya ini selesai kemudian ini selesai. Jadi ada ini belum selesai pun ini harus jalan. Nah, kamu atur, kamu bayangkan kira-kira bagian apa tidak berisan. Kita simulasi aja nggak penting-penting banget ya, nggak. Tapi jadi hari pertama analisis kebutuhan. Nah, pada saat analisis kebutuhan itu sudah melakukan perancangan juga boleh gitu. Karena sebagian analisis kebutuhan kemungkinan sudah bisa dirancang. Nah, karena 21 hari kita nunggu 21 hari. Oh, kelamaan untuk merancang. Nah, dari analisis kebutuhan itu rancangan mungkin mungkin hari ke berapa sudah bisa dikerjakan. Nah, sambil jalan itu. Nah, geser di ya di situ. Nah, itu geser itu geser itu. Yang Yang mana, Pak? di perancangan itu jadi gini, loh, kalau kita analisis kebutuhan, ya toh, pada saat Ya, itu misalkan seminggu kan sudah bisa kita rancang sambil ya, analisis lagi kan. Nah, ya. gitu maksudnya. Ya, maksud saya gitu. Jadi kamu ini hanya simulasi aja. Jadi Mhm. kapan dia tidak harus selesai, kapan memang harus selesai. Misalkan pemeliharaan maintenance itu pasti setelah selesai semuanya. Ya toh, nggak mungkin kan dia perawatan barang nggak mau dirawat tapi belum selesai. Nah, tapi yang lain mungkin beririsan gitu loh. Nggak sampai. Tapi kalau itu bisa sampai beririsan. Nah, oke. Sekarang kita kita lihat cek
Nah, apakah bentuknya seperti ini atau enggak? Nah, kalau seperti ini waktunya akan menempuh waktu berapa hari itu? Wah. Nah, 80 hari. 10 hari kan? 80 hari itu apakah efisien? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau proyek ini 80 hari dengan melibatkan orang berapa? 5, kita kasih honor berapa? Harga proyeknya berapa? Misalkan harga proyeknya 100 juta. Misal nih, misal ya. Misal, cara berpikirnya kan gitu. Kalau 100 juta, berarti setiap orang katakan dibagi rata, walaupun nanti bisa beda-beda orang. Kalau dibagi rata kan dapatnya 20 jutaan. Kerja selama 8 masing-masing orang juga bekerja selama 90 hari. Menurut Anda worth it atau memang masuk enggak hitungan gitu loh. Ayo coba pikirkan. Modal tadi 100 juta ya, Pak ya? Ya, nilai proyeknya 100 juta. Nilai proyek lo Hmm. ya. Nilai proyek 100 juta. Katakan dikurangi bahan dari listrik operasional itu menjadi 70 juta. 70 juta ini nanti untuk gaji 5 orang tadi. 70 juta untuk gaji. Nah, nah, kira-kira worth it enggak dengan waktu pengerjaan selama 88 hari? Ayo, 68 hari. berarti berapa? 3 bulan ya? Ya, 2,6 bulan. Nah, katakan 3 bulan. 3 bulan uang 70 juta. Katakan ada yang bosnya project manager mungkin lebih banyak, kan 70 juta ya. Kan 5 orang tuh. Mungkin ada yang dapat berapa-berapa dibagi. Worth it enggak duit segitu? Kamu mau nggak diupahi Eh, seperti itu? 70 juta dikali 50, di 10 dibagi 5, Ya katakan bagi rata lah, bagi 4, rata kan. 14 juta berarti ya per orang 14 ya. juta dibagi 3 bulan, ya toh? Oh 88 ya, hari kan 3 bulan. ya, Itu termasuk hari libur. Berarti per bulan berapa? 4 juta. 4 juta. Mau nggak dibayar 4 juta? Konsekuensinya tinggi Eh, loh. Proyek itu proyek pemerintahan. Nanti mm-mm. jangan-jangan kena KPK nanti. Kena IBAM, kena macam-macam. Ini kan sulit ini. Kadang pemerintah itu pikirnya murah, ide nggak dibayar nol kayak kasusnya kemarin yang si apa si Tempu itu yang di anu itu ide dianggap nol dengan harga. Ya, Lihat dulu ini aja kayak gini. Ini proyek 100 juta ya, dikerjakan 5 orang. Mungkin kamu kerja sendiri, katakan itu. ya, Atau kerja sendiri mungkin, wah iso tapi nggak mungkin lah. Kita punya punya perusahaan, punya jelas, punya harus menghidupi perusahaannya. Itu 70 tadi itu belum masuk kos kos ke dalam kas perusahaan loh ya. Bisa bayangin nggak? 30 tadi itu operasionalnya. Jadi beli bensin, beli apa, ditukar ya toh. Listriknya apa segala macam 30 katakan ya. Atau mungkin Anda bisa ngitung misalkan. Tapi ada saving ke dalam perusahaan berapa? Nah, kalau perusahaan nggak dibakasi, kapan bisa perusahaan akan berkembang? 30 itu operasional misalkan. Katakan dibagi aja, dikatakan ya, dibagi aja kasih 20 juta ke dalam kas perusahaan. Tinggal 50 dibagi 5, 10. 10 kerja 3 bulan. Apa ya nutut gitu loh duitnya ya toh. Nah kita coba bersitu aja dulu, tapi enggak apa-apa, ini bayangan. Makanya kalau kamu mau kerja dibayar segitu, kamu hitung proyeknya berapa bulan, nilai proyeknya berapa. Kalau bosnya nggak kasih tahu, kalau bosnya fair, ini ada duit sekian, kita estimasi untuk operasional 30 juta, biasanya operasional memang 30% lah dari anggaran. Biasanya kamu lihat tanya orang akuntan operasional dalam sebuah kegiatan berapa. Kemudian eh, nah nanti ini ada lagi, nanti ada teknik perhitungan namanya ABC, apa activity based costing yang saya janjikan belum belum saya share ya, nanti dulu. Oke. Nah, sekarang karena waktunya itu gimana, waktunya 2 bulan. Nah, kamu atur nih. Kamu atur 2 bulan. Mungkin codingnya nggak terlalu lama.
atau mungkin analis kebutuhan. Nah, kita dalam rapat tim ini. Menurut kamu analis kebutuhan apa sepanjang itu? Ataukah boleh sepanjang itu tapi codingnya dikurangi gitu, atau coding sudah bisa start sebelum mulainya startnya digeser misalkan gitu, atau codingnya dipercepat misalkan nih ya atur, pokoknya bosnya ngomong 2 bulan selesai, ayo wis aturin pokoknya 60 hari rasional. Berarti kurangi Apa apa gitu, Pak? yang kalau ini tapi ya tetap tetap pakai logis loh ya, nggak asal Ya. geser-geser kurang nggak ya, kebutuhan itu seberapa, codingnya seberapa, pokoknya diatur kapan startnya, pokoknya totalnya jadi 60 hari. Nah, gitu. Cara berpikirnya gitu. Jadi cara berpikir bos, wah kalau kalau dibuat 3 bulan, nah anu ini waktunya habis di operasional, nanti 30 juta itu untuk makan, untuk transport. Nah, dana proyeknya 100 juta. Wah, berarti harus saya tekan 2 bulan selesai nih. Nah, atau nambah tenaga kerja, bisa saja misalkan. Atau kalau enggak ya, nah nanti nanti ada nanti setelah ini di bagian ini siapa yang kerja, di bagian ini siapa kerja, yang di bagian ini siapa kerja. Nanti dihitung biayanya juga. Ayo coba jadikan 60 hari. Ini kan 60 hari. Mm-mm. Kalau codingnya dipercepat gitu, sejalan sama di perancangan sistem gitu bisa Ya, kayaknya kalau Pak ya. masuk akal silakan. Kalau oh itu masuk akal, nah, kamu nanti punya reasoning, kamu project manager, Dimas ini jadi project manager. Kamu project manager, wis ono duit satu, saya owner, saya punya anu yang pemesan Kayaknya wis nggak 1 juta bisa. wis, gitu. Terus kamu atur, ayo coba aturan ya apa. Ini belum masuk sub-subnya loh, ini masih globalnya. Nah, gitu. Project manager adalah ngatur waktu, biaya. Jangan sampai terjadi bengkak, gitu loh. Cara belajarnya gitu. Menarik ya, kayak main game aja ini. Kayak football manager. Ayo, tapi dengan IT. Nah, kira-kira kamu konsen. Nah, tapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan pembagian waktunya itu. Kemudian kamu presentasi mungkin atau apa. Kamu dibantu ChatGPT silakan. Silakan gitu ya. Tadi kan waktu ngomong langsung sama dia, enggak saya maunya 30 hari aja, 60 hari aja, nanti revisi. Nah, misalkan kamu ngomong revisi, ya nggak apa-apa, saya nggak batasi. AI kan untuk membantu, memang semacam kalkulator, nggak masalah, nggak dilarang, tapi tetap pikiran kita ngerti gitu loh, apa benar sekian itu. Nah, itu yang penting di situ. AI penggunanya kan lagi protes, pakai AI apa? Iya nggak apa-apa, tapi kan dibantu rasional kita gitu, pikiran yang memutuskan kita. Kamu ngomong sama ChatGPT, coba dipersingkat waktunya, misalkan ada 60 hari aja. Nah, nanti pembagiannya tadi di ChatGPT tadi kan 90 berapa hari tadi bisa dipangkas. Nah, terus rasionalitas kita yang yang penting rasional kita gitu. Oh ya, ternyata kapan harus kuen, kapan tidak harus kuen itu bisa muncul itu. Nah, nanti ada isian-isian itu ya. Nanti sebelah kanan itu ada apa ya namanya? Dependensi namanya. Ya, dependensi belum ya. Coba kamu lebarkan kolom spreadsheet-nya itu. Spreadsheet-nya kamu lebarkan. Bukan 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 time chartnya ya, itu dilebarkan, dilebarkan ke kanan. Nah, nanti di situ ada predecessor dan lain-lain itu nanti. Nah, ya itu nanti. Ya, oke, nanti aja ya kamu lihat. Tapi yang penting adalah pembagian waktu. Bisa nggak jadi 60 hari? Nah, coba gitu aja sih. 68 bisa Pak. 68 ya menurut kamu worth it nggak 68 itu? Menurut kamu nggak ini sini ya kayak ujian nih, kayak ujian skripsi aja. Menurut kamu mengerjakan itu dengan 5 orang cukup nggak? Nah, gitu ya. Kalau cukup, berarti sudah. Nah, itu kamu rinci, coba belajar merinci lagi. Merinci lagi
ke, nah itu digenapkan aja waktunya itu 16, ada koma-komanya itu sekian hari. Nah, ya dibuat. Nah, tanggal selesainya kapan jadinya itu? Mau selesai. Enggak, itu kan muncul mestinya tanggalnya. Nah, finishnya kan muncul tanggal berapa itu? Mestinya otomatis, mestinya 4. otomatis. Iya. Ya itu Mulainya ya. bulan 4, finishnya bulan 7. Oke, oh iya kebalikannya bulannya 4 tahun ya betul ya. Nah, jadi enak sudah punya. Sekarang penanggung jawabnya ngisi di mana itu? Enggak tahu, Pak. Ya coba di videonya itu ada. Nah, Pak saya juga apa namanya enggak itu. Coba di videonya itu ada. eh Nah ini Wan masih canggih nih. Nanti kamu kamu ikuti nih nanti predecessor itu apa gitu ya. Nah, nanti ada itu nanti lari ke menu, ada menunya itu lari ke menunya. Itu belum di sub-sub ya, masih masih global. Nah, predecessor itu ada SS, ada apa istilahnya saya kamu anu aja ya. Saya nggak lihai ini memang. Saya belum lihai menggunakan. Kita belajar bareng-bareng ya. Nah, nah Oh, itu kalau itu gitu SS, kalau bukan nanti ada kode-kodenya. Oke, jadi disimak videonya itu sudah sangat komplit sebetulnya. Cuman penempatan orangnya itu di mana? Aktornya itu. Nanti ada yang penanggung jawab siapa. Nah, itu ya. Resource name-nya itu muncul di situ. Siapa orang-orangnya itu. Nah, waktu ngisinya di mana? Nah, resource-nya itu kan tulis analisis kebutuhan siapa kamu kamu nyuruh siapa gitu. Apa cara ngisinya? Coba lihat videonya. Cara ngisi siapa yang bertanggung jawab. Hmm. Itu diisikan, nama-namanya itu diisikan. Mm-mm. Terus ini semua diisi. Ini siapa? Misalkan yang Sasa. Nah, assign sign, resources. sign resource. Nah, tapi cara mengisinya itu harus ada namanya dulu. Ada nama dulu. Nah, memasukkan nama-namanya di mana tadi? Mungkin Oh, sebelum. kelewatan kayaknya. Hmm. Se, se. Nah, ini caranya. Source. Nah, di resource. Oke. Kok nggak muncul? Caranya gimana? Ini sangat komplit ini. Harus bisa kayak dia nih. Nah, namanya itu, nah dimasukkan itu. Nah, nah, itu sampai ada emailnya, ada macam-macam, ada grup, macam-macam itu. Hmm. Role-nya nggak usah ya? Hmm? Nggak usah dulu, supaya itu aja dulu sih nama-namanya ya. Nggak tahu, lihat di contoh di anu lah. Kita coba belajar yang itu. Nah, nanti ada inisialnya, ditulis inisialnya, jangan sampai sama inisialnya. Inisialnya harusnya beda-beda, beda-beda semua. Beda ya. Nah, kalau beda cukup, nggak apa-apa. Nah, itu ada standar gajinya loh. Nah, kamu tulis saja per jamnya berapa atau berapa. Nanti aja itu. Nanti ketemu apakah uangnya cukup atau tidak gitu loh. Oh, Gitu. Nah, di contoh itu belum belum ditulis ya kalau salah. Nanti ada settingan settingan pembayaran bisa dibayar per hari atau dibayar per jam. Nah, nanti itu harus kamu bagi itu duitnya cukup enggak. Ya ini masih global aja nggak usah sampai sub-sub nanti lama. Tapi nanti nanti harus bisa-bisa.
Nah, tipe itu programmer atau apa itu kan muncul tuh. Oh, material. Oh, pekerja, pekerja atau material. Ya benar-benar tidak. Hmm, Heeh. Label, inisial, sudah itu aja dulu. Heeh. Nah, sekarang mengisikan ke situ resource name-nya siapa yang bertanggung jawab. Itu aja dulu sih. Nggak usah siapa anas kebutuhan siapa melibatkan berapa orang, perancang sistem berapa orang gitu ya. Nah, coba. Nah, jangan sistem. hmm. Kalau kerja kayak gini, kalau nanti kamu harus benar-benar mikir loh ya. Kalau terjun di lapangan benar pakai ini atau sudah kerja praktek ya kamu ya. Kalau belum kerja praktek coba mainan ini gitu ya. Biasanya di software house nggak pakai gini, alami dia. Pokoknya kerja no. Nah, tapi yang namanya Saidina Ali ngomong gini, kejahatan ya coba kejahatan yang terorganisasi rapi itu akan mengalahkan kebenaran. Jadi kejahatan itu akan kalau diorganisasi rapi artinya kalaupun kebaikan itu tidak kalau kebaikan tidak diorganisasi dengan baik ya baik. Nah, kemudian sabda Nabi juga kita ini kadang anu ya integrasi loh ya Pak Said ngomong. Kadang-kadang nggak gitu. Integrasi Pak Said itu bikin gini sering kali bikin tapi nggak pakai model gini karena apa namanya proyek di nasional Pak Said di miliaran itu proyek di SPMB PTKIN tapi enggak pakai gini cuman ini terus jalan gitu ya karena memang nggak bisa bentuk tim solid waktu itu masih belum tapi ya jalan cuman banyak pembekalan biaya. Nah, ada perintah di dalam hadis itu ada hitam di atas putih artinya setiap perjanjian itu ditulis sebagai pengingat. Coba cari dalilnya di internet, ada banyak. Jadi itu kalau satu vendor software yang sifatnya alami, wis pokoknya jalan ya, dimainkan dengan kamu dengan sangat presisi, misalkan dengan pakai Project Libre ini membuat WBS dan Gantt chart-nya bagus, ya akan kalah dia. Karena manajemen jelas, terus orang-orangnya nggak akan protes karyawannya. Oh iya, karena saya kerjanya segini toh. Uangnya saya dapat ya nggak lebih banyak daripada dia kerjanya lebih banyak, kemampuan dia lebih tinggi, maka dibayar lebih tinggi. Oke gitu. Jadi nggak ada saling iri sama satu sama lain. Karena apa? Nah, kadang-kadang itu orang Islam nggak mencatat itu dengan baik gitu loh. Hanya pakai menimbang-menimbang, tapi nggak tertulis. Nah, sedangkan tertulis itu adalah suatu sunnah. Ya, kalau sunnah Nabi kan ngomong tulis perjanjian. Rasulullah sendiri tulis. Rasulullah sendiri ya itu punya cap, walaupun nggak bisa tanda tangan, tapi punya cincin yang bisa untuk sebagai stempel kenabian. Jadi beliau oke setuju stempelnya pakai cincin. Oh, kayak sampai seperti itu. Artinya konsep konsep ini penting gitu. Konsep-konsep menulis itu penting. Nah, kamu pelajari sampai detail. Coba sampai di mana tadi? Sudah bisa sampai anu, resource-nya belum bisa. Pas diisi resource itu timelinenya meningkat gitu Pak. Apanya yang meningkat? Misalkan saya isi 2 orang ini pas di Nah, assign. iya, terus Oh tadi kayak sekarang enggak. oh ya, Kayak terus berkurang gitu. oke. Nah, itu muncul itu. Enggak muncul. Artinya tetap itu 88 68 hari. Nah, codingnya itu melibatkan berapa orang gitu kan. Nah, coding kan Kalau modul-modul coding ya bukan satu orang ya. Di antara 4 itu juga bisa back end, database sama 3 orang itu ya, misalkan. bagas. Nah, 3 orang itu bisa itu. Nah, sampai itu ke Fajar kan cuman tester aja gitu ya. Nah, gitu. Mungkin Fajar sendirian bisa itu. Nah, untuk tesnya.
Tesnya mungkin cuman butuh sehari atau berapa itu. Tesnya 8 hari. Oke, 8 hari itu artinya gini loh. Tes itu bisa dipenggal-penggal. Pemeliharaan Hmm, ya. Sorry, pemeliharaan. Pemeliharaan mungkin bisa persingkat itu. Nah, coba kamu kamu tanya kamu apa ya? Teorinya memang gitu, kenyataannya kamu bisa mengembangkan sendiri ya. Sebagai seorang itu sudah bisa bayangkan, oh harus begini begini. Nah, sampai sini aja dulu, sampai sampai sini nanti yang lain-lain kamu kembangkan di ini. Jangan kalah sama kampus lain ya. Kampus lain sudah diajarkan sampai detail gitu ya. Ada videonya ya. Nah, yang lain juga mencoba. Apalagi sekarang dibantu dengan ChatGPT lebih enak atau pakai AI yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada total total pekerjaan. Nanti kamu cari ya, si A itu kerjaannya lebih banyak berapa sehingga nggak beban. Jadi bisa jadi nanti ini kan masih cross ini kan. Artinya seseorang bekerja di dua posisi itu muncul. Nah, gitu ya. Nah, nanti muncul situ. Nah, ini waktu-waktunya ini. Nah, kita tulis dalam bentuk jam ya. Nah, nanti seseorang itu akan muncul kosnya berapa. Oke, menarik ya. Kayak main oke, game Pak. itu aja. Anggap aja mainan mainan sepak bola. Jadi manajer football, mainan saya nggak sampai mahir. Sebenarnya kalau lihat anak-anak main, kalau Pak Yakin tuh seneng Pak Yakin main football manager atau airplane juga bisa atau apa yang ngatur bahan bakar, ngatur apa, seneng Pak Yakin tuh seneng. Nah kalau saya ya cukup mainan HD yang nggak terlalu tapi ya coba aja. Nah itu muncul nanti nanti muncul biayanya berapa. Nah gitu ya. Oke, sampai sini aja dulu Pak Said. Istirahat lagi, soalnya harus istirahat ya. Semangat ya, ya. Sinau ya, belajar ya. Baik, Pak. Oke, Dikembangkan ya Pak. ini ya sampai detail ya. Oh, sudah detail itu ya, sudah pinter loh, canggih ya. Iya, Pak. Yang lainnya juga, ayo, yang lainnya nanti saya kasih tugas nanti aja belakangan. Atau Anda mengcreate sendiri simulasi boleh, saya juga mengcreate-nya pakai pakai lain ya. Ada sudah saya siapkan memang, tapi ini sekarang kamu pelajari dulu menu-menunya atau meniru persis seperti yang ada di video. Nah, nanti kalau sudah bisa, nah kamu jelajah lagi karena ada beberapa yang di situ belum dieksplor. Syukur-syukur kalau ada yang membuat tutorialnya sampai detail, tahap video 1, 2, 3, 4 sampai detail misalkan, wah saya menghargai ya. Karena nggak ada yang amal jariah gitu Rek ya. Amal jariah artinya kalau kamu kerjakan, terus kamu berbagi, ya. Ini kan aplikasinya sudah dibuat orang. Bayangkan orang membuat susah payah membuat aplikasi Project Libre itu pahalanya ngalir karena dia open source dan dia tidak satu orang yang membuatnya gitu, banyak orang kemudian di-share ke semuanya. Nah, itu juga bagian dari itu ya jariah ya. Ya Gusti Allah yang atau yang membagi artinya kamu misalnya membuat videonya, membuat banyak jadi proyeknya seperti ini. Nah, terus kamu dibagikan orang lain meniru jejakmu. Oh, pahalanya ngalir. Oke, cukup sampai sini aja dulu, nggak panjang lebar ya. Paling nggak ngerti ya, ngerti ya. Waktu Insya Allah, Pak. yang saya tekankan adalah kita bagaimana memanage waktu itu mengurangi biaya, gitu. Kalau pekerja juga diperbanyak, dia akan mengurangi. Itu belum ngomong material loh ya. Di dalam situs itu ada material. Misalkan materialnya apa? Kita belanja software, belajar beli API-nya. API itu belanja loh ya, bahan loh ya. Kapan kita beli API-nya gitu ya. Atau library yang kita beli, misalkan ada library harus beli, dia nggak harus coding sendiri. Oh Pak, library-nya beli Pak supaya lebih cepat misalkan. Atau frameworknya yang berbayar Pak, framework yang berbayar apa? Kalau sekarang kan ada Laravel, ada Odoo, ada macam-macam, kita beli aja gitu ya. Atau nanti kemudian kita beli lisensinya, misalkan itu bahan. Jadi banyak banyak hal di dalam proyek perangkat lunak. Sebenarnya mata kuliahnya kan manajemen proyek perangkat lunak sebetulnya ya, tapi disebut manajemen proyek, tapi ya semuanya. Jadi kalau sudah mampu, jadi
menekan biaya, nanti targetnya gini, kamu bayangkan tadi ya, ada duit segini, layak enggak untuk dikerjakan dan orangnya berapa. Nah, tadi muncul di situ. Nah, itu yang kita inginkan. Oke, saya kira semuanya paham, sepakat, dicoba dulu sampai ngerti. Ada beberapa di video yang malah Dimas mendahului tadi. Yang di video belum ada, Dimas sudah mencoba. Atau Anda explore lagi aplikasinya sampai detail. Saya kira lebih sulit programming daripada ini gitu ya. Apa susahnya? Kalau Anda program Java, program PHP, program apa, itu lebih sulit itu ya. Karena codinganmu ini kan nggak coding, orang awam pun sebenarnya lebih mampu. Nah, nanti yang ada hitung-hitungan angkanya minggu depan kita belajar namanya ABC, Activity Based Costing ya. Saya cerita sedikit namanya Panjar, Panjar siapa ya? Kok Panjar sih? Mahasiswa. Jadi ceritanya gini, ini cerita aja dulu. Di skripsinya ada, nanti saya kasih. Nanti bukunya juga ada. Saya sudah terjemahkan bukunya. Jadi ceritanya ini Anda di rumah sakit nih. Di rumah sakit, kemudian atau di perhotelan atau di mana saja. Nah, mau menentukan harga per paketnya. Misalkan kalau tadi rumah sakit ya berarti ada kamar VIP, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalkan ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1 ada berapa orang? Ada berapa kamar? Dalam satu kamar ada berapa bed? Nah, bayangkan ya. Nah, ini juga perlu hitungan ini. Nah, di dalam satu kamar kelas 1 misalkan ada 3. Pakai AC, iya. Yang kamar kelas 3 tidak pakai AC tapi pakai kipas. Ya, bisa diisi 8 bed. Ya toh? Nah, kipas itu berapa watt? Hitung nanti kipasnya berapa watt. Kalau AC berapa watt. Jadi nanti semuanya dihitung. Bisa nggak kamu ngitungnya? Ini orang akuntansi memang ngitung. Kemudian dokter yang di kelas 1 itu beda. Makanan juga lebih bagus, lebih mahal misalkan. Terus biayanya lebih mahal. Misalkan ini di swasta ya, praktek zaman dulu ini. Kalau sekarang sih mungkin hampir sama ya, atau gimana ya. Nah, fasilitas di dalam ruangan kelas 1 ada televisi, ada air panas. Nah, butuh air panas kan butuh biaya. Activity based cooling. Jadi aktivitasnya itu AC, pemanas air, nyala, butuh waktu berapa hari. Nah, nanti muncul tuh, nanti biayanya berapa dalam 1 bulan atau dalam berapa hari itu. Nanti setiap itu enaknya dikasih harga berapa sewa per hari di kelas 1. Di kelas 2 berapa kalau per harinya. Kelas 3 berapa. Nah, anak ekonomi itu mainannya itu, ya isi kue. Dan itu ratusan skripsi yang membahas hanya pakai metode ABC. Ya kadang di proyek, coba jangan dilihat. Activity based costing, based tulisannya. Activity based costing, costing itu pembiayaannya, berbasis pembiayaan. Itu di UIN sendiri itu ada 400-an judul yang pakai ABC. Kalau nggak salah itu. Di tempat lain itu juga ratusan di kampus-kampus lain. Jadi namanya Panjar, Panjar siapa namanya itu? Saya suruh nyari. Nah, kemudian saya nyuruh nyari. Nah, itu ada 2 perbedaan. Jasa dengan barang berbeda. Jadi misalkan ada roti A dengan roti B, roti ini enak dikasih harga berapa. Kadang-kadang saling support ya, kadang-kadang. Yang harga yang apa roti yang paling tinggi mungkin dikasih harga lebih rendah sedikit gitu ya karena didukung oleh yang di bawahnya itu nanti ada lagi itu cara perhitungan seperti itu. Jadi gendong indit dari wong Jawa, gendong indit untungnya itu nggak dibebankan ke yang besar aja. Tapi kalau yang adil memang pakai ABC base costing. Nah, jadi setelah dihitung saya suruh sih namanya Panjar. Panjar, cewek pokoknya namanya Jar-Jar siapa ya? Tuh, nek kaset pas saya itu pusing pelupa. Nah, ketemulah saya suruh bikin programnya.
Nah, anak-anak di ekonomi ngitungnya pakai Excel, nggak pakai software. Padahal software itu banyak, mahal. Ditempel eh, dikerjakan, dihitung angka-angka. Kalau kamu lihat di jurusan akuntansi ini, bukan jurusan manajemen, jurusan akuntansi, itu muncul macam-macam itu tulisan angka-angkanya sampai ketemu. Nah, itu jumlahnya 400, bayangkan. Lulusan UIN sak ngono akeh, ekonomi kan banyak. Itu 400 kalau nggak salah, itu pakai metode itu saja. Enaknya ada TI bingung, ada TI golek judul. Nek nang kono judulnya ya sing ngono-ngono ae, apalagi jurusan akuntansi. Ya situ ae diumek-umek metode iku. Dia dijarno ambek dosen. Nek aku ya enggak, tak cari metode lain ya. Masih banyak sebenarnya metode-metode perhitungan di akuntansi. Nah, setelah itu saya suruh ambil 10. Nah, sama dia itu saya suruh 5 itu barang kalau nggak salah, 5 jasa. Ya. Nah, setelah itu saya suruh dia bikin program, terus mm, saya suruh belajar dari 10 tadi, oke, ngerti cara ngitungnya, bikin aplikasinya, ya pakai PHP, oke, bisa. Nah, masalahnya ternyata dari 10 itu tadi, nah, dari 10 tadi, dimasukkan ke aplikasinya dia, 2 itu salah perhitungan coba. Ngono ya lulus mahasiswane. Iki mendem dosennya apa mahasiswane ya. Tak pikir ya dosen penguji ini atau dosen pembimbingnya nggak periksa gitu lah. Nggak pastikan. Hitunganmu bener nggak? Hitung maneh. Gitu, misalkan. Terus pokok hitungan langsung di ACC. Kalau saya nggak gitu. Orang TI nggak. Hitung lagi. Kalau saya bener nggak hitungannya? Kalau perlu dari kemarin tuh ada yang ujian. Saya suruh sebelum maju hitungan manualnya harus bisa. Ini Pak rotoretannya di rotoret pakai Excel. Ini Pak hitungan manualnya segini, codingnya hasilnya segini. Sama Pak, beda koma saja. Beda di koma sekian. Iya pembulatan. Oke ya bilang gitu. Berarti dia sudah ngerti masalahnya. Jadi bayangkan 10 yang benar 8 yang 2 salah hitungan. Lah yo bangkrut hitungannya. Saya belum apa namanya saya nggak ngomong coba dihitung kerugiannya berapa kalau dengan nilai segitu bisa. Jadi kesalahan dia ngitung kemudian dikurskan dihitung perusahaan itu salah. Tapi saya belum lanjut cuman ngomong sama dia itu bisa dihitung loh kerugiannya berapa. Jadi misalkan kelas 1 harusnya 300.000 dia nulisnya 250. Nah, itu berapa? Belum lagi kerugiannya ke konsumen mungkin bisa jadi. Konsumen terlalu mahal bayar misalkan atau dibuat besar misalkan. Padahal nggak segitunya. Nah, itulah pentingnya aplikasi. Nah, uniknya aplikasinya dia mana? TI-nya kok ngitung gitu, Pak? Bikin program tok enggak. Itu dibuat dalam bentuk cloud. Jadi aplikasinya bagaimana aplikasi berbasis cloud itu ada teknik sendiri. Nanti ada bukunya juga cara membuat aplikasi berbasis cloud. Nah, kalau berbasis cloud itu seperti apa? Nanti dia jual dalam bentuk sebetulnya kalau dijual bisa softwarenya itu dalam bentuk cloud. Nah, nanti di apa namanya? Setiap perusahaan sudah bisa ngitung sebetulnya. Jadi di aplikasinya si Anu itu Prisna namanya. Aduh, Prisna. Ya, coba aja di tesis dan namanya Prisna. Prisna namanya. Nah, itu bisa ngitung itu sampai detail gitu. Jadi dan aplikasinya itu juga bisa dijual pantasnya berapa. Kalau dijual fiturnya hanya bisa ini, misalkan bisa jasa aja atau bisa barang atau dua-duanya. Fiturnya bisa dua-duanya. Dimatikan fiturnya itu. Nah, kalau dua-duanya dia harus bisa membayar sekian. Nah, aplikasinya itu bisa online terus, jalan terus. Artinya perusahaan kalau misalkan mau ada perubahan, ada pembiayaan, ada perubahan, nggak ngitung ulang. Misalkan ada perubahan tarif dokter atau perubahan harga listrik, misalkan itu dimasukkan berubah lagi sehingga nggak butuh waktu lama, tarifnya langsung bisa. Jadi tarifnya nggak menyesuaikan supaya apa?
kerugian yang ditimbulkan karena ada kenaikan harga itu langsung bisa tercover. Bisa ya bayangkan ya, itu manajemen proyek. Terus Anda pikirannya melayang-layang, saya kira bisa nanti bisa bayangkan. Jadi kalau terlambat menaikkan barang itu susah. Misalkan tarif juga, tarif itu nggak semudah itu. Tarif Gojek misalkan, buat aplikasinya. Tarif Gojek pada jam-jam sekian untuk daerah sekian, itu tarifnya sekian per kilometer. Dengan kendaraan sekian itu beda lagi. Nah, itu juga harus dihitung, itu activity based costing namanya. Sehingga muncullah harga-harga yang menurut Anda, loh, aku kemarin dari sini ke sini kok harganya sekian, dari sini ke sini harganya sekian, kilometernya podo, tidak dihitung jarak. Dihitung dari jenis kendaraan. Kalau ada yang Gojek nih, nggak tahu siapa yang kerja ojek online. Apalagi jarak, waktu, tempat, daerah, dari daerah ramai ke sepi, nah itu dan sebagainya itu ada perhitungannya. Jenis kendaraannya pakai Honda Beat atau pakai NMAX gitu ya, itu beda itu, beda. Beda harga. Pakai Vario 160 dengan Beat nanti tarifnya bisa beda karena harganya kendaraannya beda gitu. Kenyamanannya juga beda. Beat itu kan kecil, dinaikin orang yang gemuk nggak bisa. Oke ya, paham ya. Jadi activity based costing yang hari ini sudah mulai belajar tentang Project Libre dipelajari. Nanti akan ada tugas, tapi sementara ini nggak saya kasih tugas. Nanti yang penting sekarang nek dikongkon dosen iku rek kerjakno. Ya cuman itu aja sih. Kerjakno nggak artinya penting nggak ngomong asal ngomong itu ya, artinya menimbang, dosen tuh menimbang, oh ini perlu dikuasai ini perlu ini videonya ini, ya nyari pasain, nyari apa informasi. Nah sebetulnya bukan berangkat dari kamu, kan saya suruh nyari, nggak kira nyari mahasiswa semuanya itu ya. Oke, terima kasih, kita akhiri pertemuan kita. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Wabarakatuh. diinstal, dicoba ya. Aja sampai ngomong ini pas nggak dicoba. Coba nanti tak tes satu-satu minggu depan. Sama nanti SB. Nanti, ayo coba saya saya acak nanti siapa yang sudah sudah mahir atau belum. Oke, makasih. Saya end close ya, end meeting.